Penampilan impresif Beckham, banyak yang mengatakan kalau Beckham Putra layak dicoba oleh timnas Indonesia di era Papa Victor ini untuk kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Bobotoh setuju nggak kalau Beckham layak dipanggil atau ada pemain yang lain? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan Persib Bandung yang lain, kita memang layak juga mengobrolkan tentang beberapa pemain Persib Bandung yang layak untuk masuk timnas Indonesia. Dan ini satu hal yang tidak boleh anti ya Bobotoh, karena terkadang juga ada yang bilang da timnas aing mah senang Persib Bandung. Kalau saya pribadi, mendukung timnas itu hal yang wajib, mendukung Persib Bandung juga hal yang wajib. Bandung bagian dari ya kota kita juga, mungkin ada juga yang memang bukan non kota tapi suka terhadap Persib Bandung, tapi di sisi lain Indonesia juga negara kita, jadi tidak boleh anti terhadap itu. Walaupun memang sejak dari dahulu terkadang ya gitu, timnas Indonesia tidak kieu jeung Persib, dalam artian kadang-kadang banyak pemain Persib yang layak tapi tidak dipanggil oleh timnas Indonesia. Tapi dulu juga banyak pemain Persib Bandung dulu sempat menjadi salah satu klub yang sering menyumbang pemain ke timnas, bahkan sampai 5 dulu kalau dipanggil itu banyak sekali dari Persib Bandung. Cuman sekarang khususnya di era Coach Sinteyong, mungkin yang terakhir adalah Edo Febriansah, Rahmat Irianto, dan Mark Klok yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Setelah itu mulai meredup seiring berjalan banyaknya pemain-pemain hebat yang bergabung dengan timnas Indonesia. Harus kita akui salah satunya Tom Haye, yang dia mengeluarkan statement yang cukup edan. Dia juga sangat ingin merasakan, katanya, pertandingan layaknya rivalitas antara Indonesia dengan Malaysia, atau juga rivalitas seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Jadi bisa meureun lah Tom Haye engke ngagentikeun Deddy Kusnandar di masa mendatang gitu kan lah, mungkin bisa. Nah, sekarang setelah saya juga udah bahas sebelumnya bahwa Edo sebenarnya layak, Adam Alis itu layak, dan sisanya mungkin Mark Klok juga layak ke timnas Indonesia. Bahkan beberapa pengamat seperti Bungkus sering mengatakan kalau dua pemain ini bisa mungkin dicoba seenggaknya untuk 30 pemain dulu yang dipanggil, walaupun pada akhirnya nantinya akan dicoret 7 dan hanya di bawah 23. Ini bukan tanpa alasan, karena memang seorang Edo Febriansah dinilai punya permainan yang agresivitasnya itu tipe pemain Belanda banget, tipe pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Belanda banget. Karena kita kan Edo tahu lah ya bagaimana dia intensitas penyerangannya itu benar-benar bukan kayak wingback tapi kayak penyerang gitu kalau Edo. Bahkan kan di klub-klub sebelumnya juga sempat ditempatkan sebagai pemain sayap. Tapi lagi-lagi posisi kiri bukan hanya di era Patrick Kluivert sekarang, tapi di era Coach Sinteyong juga memang sangat penuh. Ada Shein Fatinama di situ, ada Kelvin Verdong, ada Pratama Arhan, ada juga Nathan Choaon, ada juga yang terbaru tuh James ya, yang terbaru juga. Jadi penuh jika Edo harus bisa menembus pesaing-pesaingnya di situ. Jadi agak sulit. Dan juga Adam Alis. Walaupun untuk pemain tengah kita punya yang sekarang yang baru tuh siapa saya lupa lagi, ada Tom Haye, Nathan bisa main di situ, ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ada Kakawiki Kambuaya juga. Cukup penuh juga. Memang alasannya sangat masuk akal kalau seandainya beberapa pemain Persib Bandung tidak bisa menembus timnas Indonesia, karena harus kita akui pesaing-pesaingnya sangat-sangat luar biasa. Jadi itu masuk akal. Saya lebih setuju kalau memang untuk saat ini ada beberapa pemain yang memang harus diakui sulit untuk bersaing di timnas Indonesia. Harus diakui, Kakawiki lagi bagus-bagusnya. Dia layak dipanggil oleh timnas Indonesia kalau menurut saya ya, layak untuk saat ini karena memang lagi bagus-bagusnya. Nah, kalau ada pemain lain seperti dari Indonesia itu ada Rizky Ridho, ada Ferrari yang dianggap kurang layak, ada Hoki. Ya karena memang harus kita akui itulah posisi-posisi yang memang masih bisa kemungkinan diisi oleh pemain-pemain liga lokal, karena memang tidak terlalu persaingannya penuh, khususnya lini serang. Siapa lini serang? Kita sekarang Ragnar Uratmangun, Ole Romeni.
kita benar-benar nggak punya striker yang murni nomor 9 di timnas Indonesia ya, khususnya pemain-pemain yang abroad di luar negeri itu nggak ada. Ragnar Ratmangun posisi aslinya itu playmaker sebenarnya. Oleh Romeni lebih ke sayap sebenarnya. Rafael Strike sama juga lebih ke sayap. Tadi nomor 9 itu nggak ada, makanya hal yang wajar, Septian Bagaskara diambil, Ramadan Sananta diambil, Hoki Caraka diambil karena memang penuh. Kalau aja di masa mendatang timnas Indonesia ada pemain nomor 9 yang murni, kemungkinan mereka juga akan tersingkir. Nah, khusus back, Luis Guido memang memiliki kualitas. Cuma kalau untuk Ferrari masih bisa dipertimbangkannya. Masalahnya posisi back di Persib nggak ada yang kualitasnya mungkin menyamai setara timnas ya gitu. Karena Persib Bandung memakai para pemain-pemain asing. Nah, sekarang Beckham Putra, saya ngambil pernyataan dari Bung Binder saja. Beckham Putra ini terkadang lebih banyak lepas bola katanya. Dan juga umpan-umpan swing ke tengahnya itu sering juga tidak tepat. Jadi lebih banyak bola itu berhenti di kaki Beckham karena kerebut ketimbang bola itu pada akhirnya ketika Beckham Putra membangun sebuah serangan, swing ke lini serang. Nah, mungkin itu menjadi salah satu perhatian dari pelatih timnas Indonesia tidak memanggil Beckham Putra. Apalagi jika dilihat dari historis, Beckham Putra ini memang belum masuk timnas senior. Jadi akan agak sulit, bukan agak sulit, perlu tenaga yang lebih dari Beckham Putra untuk menunjukkan bahwa dia layak masuk timnas Indonesia. Ditambah juga kan sekarang masa transisi dari Coach Sinteyong ke Coach Papa Victor. Saya Papa Victor aja ya sebutnya karena mirip. Nah, pasti Coach Patrick juga tidak memiliki waktu yang banyak untuk ya bongkar pasang pemain. Pasti mereka juga akan lebih mendahulukan pemain-pemain yang sebelumnya memang udah dipanggil oleh timnas Indonesia. Dia pasti memantau itu. Lihat aja di beberapa pertandingan mereka hanya memantau Dewa, memantau Malut yang ada Yance, Yakob di sana, memantau tim-tim yang memang di situ ada pemain timnasnya. Karena ini udah dinyatakan oleh pihak PSSI sebelumnya juga bahwa kita udah kasih tuh pemain-pemain yang sekarang berstatus timnas dan mantan pemain timnas kepada Coach Patrick di era Coach Sinteyong. Jadi mereka ya udah fokus langsung ke situ aja karena memang mepet banget persiapannya. Mereka Coach Patrick mungkin hanya punya 4 pertemuan untuk benar mempersiapkan tim melawan Australia dan itu hal yang sangat mepet. Tim sekelas apapun dan juga pelatih sehebat apapun, penyesuaiannya itu wah susah gitu kalau menurut saya. Saya setuju juga seperti saya contohkan kepada Dewa United. Dewa itu sangat ingin total football. Pelatihnya masuk nggak langsung total football kan. Dewa imbang 5 kali kalah beruntun. Susah penyesuaiannya. Padahal pemain bagus-bagus butuh waktu. Nah pertanyaannya, itu bisa nggak dilakukan oleh Coach Patrick di timnas Indonesia? Baru megang udah langsung total football, udah langsung bisa menang dan segala macamnya. Oh, itu satu PR yang besar kalau menurut saya. Nah, itu mungkin pernyataan saya tentang pemain-pemain Persib Bandung yang layak atau enggak masuk timnas Indonesia. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.